Kejadian ini terjadi di SMP Benjadara Suksa, tepatnya di Gedung Narin Karuna. Obsesi untuk menjadi cantik membuat gadis SMP di Thailand itu gelap mata. Dao terkenal sebagai gadis tercantik di sekolah dan menjadi ikon model di sekolahnya sendiri. Kecantikannya sontak membuat Dao terkenal dan viral di kalangan remaja. Banyak yang mempertanyakan kiat agar menjadi secantik Dao, termasuk gadis biasa saja yang bernama Aim. Ia berulang kali mempertanyakan bagaimana cara bisa menjadi secantik Dao. Ia bahkan tak segan berkata ingin menjadi Dao yang dipuja banyak orang atas kecantikannya. Sosok gadis tercantik itu bahkan punya penggemar setia dan tak pernah luput untuk like semua postingan terbaru Instagramnya. Aim hanya bisa menatap dengan penuh rasa iri atas pencapaian Dao yang sudah terlampau cantik dari lahir. Ia sering menggunakan kosmetik untuk menjadikan kulitnya lebih glowing. Sementara, Dao bisa dengan mudah mendapatkan produk kosmetik gratis dari endorsement. Bahkan, Dao memberikan bedak mahal itu pada Aim secara cuma-cuma dan membuat Aim sangat bahagia. Aim langsung mencoba bedak baru dari Dao berharap bisa menjadi secantik Dao. Tak berselang lama, teman sekelasnya masuk ke toilet sembari bergurau jika wajah mereka tak akan mampu menyaingi kecantikan Dao. Di suatu malam, Aim berselancar di dunia dark web untuk mencari ramuan kecantikan yang bisa merubah wajahnya jadi cantik dalam sekejap mata. Komputer Aim mulai error dan menawarkan tawaran untuk menjadi cantik. Berbagai macam persyaratan diajukan dalam web kelam itu, namun langsung di-skip hingga sampai pada satu perjanjian jika Aim harus merahasiakan semuanya yang dialami demi menjadi cantik. Jika Aim membocorkan rahasia itu, maka tak hanya kecantikannya saja yang akan raib, namun juga nyawa Aim turut melayang. Aim menyetujui semua perjanjian dan persyaratan yang diajukan dark web tersebut. Seketika terdengar suara ketukan dari luar pintu kamar Aim. Ia membuka pintu dan menemukan kotak hitam tergeletak di sana. Saat dibuka, kotak hitam itu berisi ramuan berwarna pink menyala dan langsung diminum oleh Aim. Seketika itu, mata Aim menyala merah hingga terasa kulit wajahnya berubah menjadi semakin kencang dan mulus. Aim pun kegirangan melihat perubahan wajahnya di cermin. Pagi harinya saat masuk sekolah, Aim langsung jadi pusat perhatian para siswa. Ia dikerumuni banyak siswa yang hendak foto bersama. Kecantikan Aim Orn itu langsung menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Hingga waktu istirahat tiba, Dao mendapat telepon dari agensi model untuk mengurus pemotretan di sekolah. Agensi itu meminta Dao untuk mengenalkan Aim pada mereka karena kecantikan Aim sudah tersebar ke seluruh Thailand. Selang seminggu berlalu, Dao mulai khawatir dengan nasib karirnya yang dilampaui Aim. Pengikut Instagram Aim saat itu sudah mencapai 17.000 dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sementara Dao masih berhenti di 15.000 pengikut. Sangat kesal dengan fenomena tak terduga itu, Dao langsung mencari keberadaan Aim untuk menanyakan rahasia kecantikannya yang terlalu mendadak. Saat itu, Aim berada di kamar mandi sendirian dan ditelepon Dao. Gadis itu ngotot ingin tahu rahasia kecantikan Aim. Aim berkata dirinya tak bisa memberitahukan karena sudah berjanji pada mereka. Dao jadi makin penasaran siapa mereka yang dimaksudkan Aim. Seketika lampu kamar mandi berkedip dan membuat Aim ketakutan. Dari kulit lehernya muncul benang putih yang ditarik sangat panjang. Saat Aim sibuk menarik benang putih itu, Dao bertanya di mana keberadaan Aim pada teman-temannya. Mereka mengetahui Aim berada di kamar mandi dari postingan terbaru. Di waktu yang sama, Aim masih menarik benang putih itu hingga sampai di ujung leher. Ia menarik nafas panjang dan benang putih itu membelah leher Aim menjadi dua bagian memisahkan kepalanya dari tubuhnya hingga menganga. Seketika itu, teman-teman Aim masuk ke kamar mandi sementara gadis SMP itu kembali ke wujud semula. Aim langsung lari pergi dan membuat dua temannya keheranan melihat tingkah aneh Aim. Anak-anak di SMP mulai menciptakan rumor mistis terkait perubahan wajah Aim yang sangat mendadak jadi cantik. Banyak yang menuturkan jika Aim telah meminum ramuan iblis hingga rahasia kecantikannya tak mau dibongkar. Dao telat sampai kamar mandi dan mengetahui Aim baru saja naik ke lantai atas. Dao mengutit Aim yang saat itu jongkok di tempat sampah UKS. Saat hendak membuka pintu UKS, Dao dikejutkan guru kesehatan yang menepuk pundaknya. Aim keluar dari UKS dan langsung pergi menghindari Dao.
Gadis tercantik di sekolah itu memohon pada Aim hanya untuk mencari tahu rahasia kecantikannya yang sakti mandraguna. Karena Dao terus memaksa, Aim berkata jika dirinya melakukan operasi plastik. Jawaban itu sama sekali tak bisa diterima Dao dan semakin menambah rasa penasarannya. Dao curiga isi tas Aim dan langsung merebutnya. Aim pun melangkah pergi sembari menarik tas membuat kuku Dao terluka dan berdarah. Malam harinya, satpam apartemen mulai mempertanyakan Aim yang kini sudah berubah menjadi cantik. Aim yang ketakutan buru-buru masuk ke kamar apartemennya dan mengunci diri. Malam itu, Aim menghisap darah dari perban bekas luka teman-temannya di UKS. Setiap pergi ke sekolah, Aim selalu membawa kotak makan kosong agar bisa diisi dengan perban dan tisu bekas menyeka darah di tempat sampah UKS. Setelah puas makan, Aim pun merasakan sakit di sekujur badan. Di waktu yang sama, Dao makin murka dengan luka di jarinya itu. Esok harinya, kamar sebelah Aim kosong dan langsung disewa oleh Dao. Di sekolah, Dao melakukan pemotretan seperti biasa. Setelah Dao pergi, agensi membawa Aim untuk melakukan sesi pemotretan menggantikan Dao. Melihat Aim lebih bersinar darinya, Dao pun tambah murka. Teman-teman sekolah turut memberi dukungan pada Aim seolah lupa pada kecantikan Dao yang pernah dipuja-puja. Dao memanfaatkan waktu pemotretan Aim untuk mengorek-ngorek isi tas Aim. Sayangnya, Dao hanya menemukan sebuah kotak makan yang kosong. Dua teman Aim masuk memergoki Dao yang sudah merusuh di sana. Mereka memperingatkan Dao untuk tidak melakukan hal itu, namun si Dao malah emosi. Tak berselang lama terdengar suara teriakan di luar sekolah. Dao mengintip dari jendela dan melihat bangkai kucing tergeletak di bawah pohon. Setelah anak-anak pergi, Aim berjalan menghampiri bangkai kucing itu. Dao bersembunyi menunduk agar Aim tak melihat dirinya. Selang beberapa saat, petugas kebersihan yang hendak mengambil bangkai kucing itu terkejut karena bangkainya sudah menghilang dari TKP. Pulang sekolah, Aim membuang sampah dari kamarnya dan ditegur oleh pemilik apartemen karena sampah Aim meneteskan air kotor. Dao yang berada di kamar sebelah membayar uang sewa dan langsung lari ke tempat pembuangan untuk melihat isi kantong sampah milik Aim. Sepatu Dao sampai terperosok ke dalam sampah dan terkena kotoran. Setelah menemukan plastik sampah Aim, Dao pun langsung bergegas membukanya. Aneh, isi plastik sampah itu dipenuhi dengan makanan layak makan dan masih bagus. Dao semakin curiga dan memperhatikan setiap gerak-geri Aim sambil merekam dengan ponselnya. Saat pelajaran biologi, mereka membedah kata dan mempelajari anatomi hewan amfibi. Aim tampak bergairah untuk memakan kata itu, sementara Dao terus memperhatikan dari kejauhan. Malam harinya, Dao menguping aktivitas Aim di kamar sebelah. Aim malam itu teleponan dengan seseorang dan mengaku hendak pergi makan malam. Setelah mematikan ponselnya, terdengar suara aneh dan mengerikan hingga membuat Dao terjatuh dari meja. Di malam yang sangat larut, satpam apartemen menyelinap masuk ke kamar Aim untuk mencuri seragamnya. Ia terkejut melihat kaki Aim yang terkapar di lantai. Saat hendak menyelamatkan Aim, satpam itu justru berteriak ketakutan dan berlari pergi meninggalkannya. Pintu kamar Aim menutup kencang hingga jari jemari satpam itu terpotong sebagian. Satpam itu tak terlihat lagi keberadaannya setelah malam yang mengerikan berlalu. Pagi harinya, wajah Dao sudah dipenuhi jerawat karena stres memikirkan rahasia kecantikan Aim. Sebelum berangkat sekolah, Aim memberikan kertas peringatan agar Dao tidak mengutipnya terus-terusan. Ia juga meminta agar Dao tidak kepo dengan rahasia kecantikannya yang misterius itu. Surat ancaman itu membuat Dao bertengkar dengan Aim di sekolah sampai diseret ke ruang guru agar melakukan mediasi. Di kesempatan itu, Dao menunjukkan bukti video ketika Aim membungkus bangkai kucing ke dalam kotak makanan dan ketika Aim memakan kaki katak mentah-mentah di lab biologi. Jika Aim tidak membeberkan rahasia kecantikan padanya, Dao akan menyebarluaskan video itu hingga viral. Aim tampak ketakutan mendengar ancaman Dao. Ia tetap tidak bisa mengatakan cara untuk jadi cantik, namun Aim memperbolehkan Dao untuk mencari tahu sendiri dengan cara mengunjungi kamarnya. Dalam perjalanan menuju apartemen, Aim berkata jika konsekuensi menjadi cantik sangat berat dan menyakitkan. Aim berkata jika bangkai kucing yang ditemukan di sekolah itu sudah dimakan habis olehnya. Dao berkata ia sanggup melakukannya juga jika itu syarat yang harus ditempuh agar menjadi cantik. Dao memaksa Aim untuk segera membuka pintu kamarnya. Seketika bau busuk merebak keluar hingga menyakiti hidung Dao. Aim berkata jika bau busuk itu tercium sangat lezat di hidungnya.
Dao lagi-lagi berkata jika kutukan cantik itu membuatnya gila, namun ia akan tetap melakukannya. Sesampainya di dalam kamar, Dao tak lupa mengambil video agar bisa mempermalukan Aim jika mengingkari janjinya. Aim berkata, dulu ia sangat ingin menjadi cantik seperti Dao. Setiap malam ia mencari cara untuk menjadi cantik di internet hingga berakhir seperti itu. Aim berkata, ia teledor tidak membaca peringatan di botol ramuan kecantikan itu. Ternyata botol itu tertulis penanggalan. Mendengar kata botol ramuan, Dao semakin berhasrat untuk memilikinya juga. Ia memaksa Aim untuk menunjukkan di mana letak ramuan kecantikan itu. Dengan tangan bergetar, Aim menuju ke arah lemari penyimpanan di kamarnya. Dao langsung mengobrak-abrik isi lemari sementara Aim mulai merasakan sakit di sekujur badan. Rasa sakit itu sama sekali tak tertahankan hingga Aim harus menggigit meja sampai membekas dalam. Di waktu yang sama, Dao menemukan kotak ramuan berisi botol pink menyala dan langsung menenggaknya sampai habis. Aim terus mengerang kesakitan hingga tiba-tiba mata Dao menyala merah menandakan ramuan itu berhasil merubah wajahnya menjadi cantik jelita. Dao langsung lari menatap cermin tanpa mempedulikan temannya. Saat dilihat, ternyata kepala Aim sudah terpisah dari tubuhnya. Aim berubah menjadi kuyang atau kraswe setiap malam. Melihat ramuan itu sudah ditenggah habis oleh Dao, Aim kini bersedia membeberkan rahasia terbesarnya. Ternyata isi ramuan itu adalah air penanggalan, yaitu air liur kraswe roh pemakan bangkai. Dao sangat ketakutan melihat kepala Aim berterbangan kian kemari. Ia mengintip isi kulkas Aim yang penuh dengan potongan tubuh manusia. Aim berkata jika daging itu harus dibiarkan membusuk agar bisa disantap dengan lezat. Mulai detik itu juga, hidung Dao akan mendeteksi semua makanan lezat yang bisa mereka konsumsi bersama. Dari luar kamar, pemilik apartemen yang sedang hamil besar itu melangkah menuju ke kamar Aim. Dao bisa mencium bau kelezatan si jabang bayi yang masih berada di perut induknya. Pemilik apartemen itu ingin memastikan kondisi Aim karena sedari tadi terdengar keributan dari kamar gadis itu. Aim semakin bergairah dan tak sabar untuk menyantap jabang bayi di perut wanita itu. Saat pemilik apartemen membuka pintu kamar, ternyata film pun berakhir. Disutradarai oleh Song Sok Mokoltong, episode 3 ini memiliki pesan yang menarik meski sederhana untuk dibagikan tentang cita-cita kecantikan. Sutradara hendak menyindir produk-produk kecantikan yang menawarkan berbagai penawaran menarik untuk menaikkan minat pengguna. Pada akhirnya, kecantikan yang tidak alami justru memberikan rasa sakit yang tiada tara di seumur hidup mereka. Obsesi berlebihan pada kecantikan yang membunuh adalah salah satu kejahatan dari iklan produk kecantikan karena terkesan melebih-lebihkan efek glowing pada produk mereka. Terima kasih dan sampai jumpa.